Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku semua. Selamat memasuki minggu yang baru. Hari ini, hari Senin tanggal 15 April 2024. Kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam surat Roma pasal 9 ayat 20. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi menjalani hari ini. Demikian. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ia lejolma manusia, tung ise maho nanaing manggaga debata. Tung dohonon ni naginanai mamadok namanggana puasa songoni ahu bahinommu. Demikian firman Tuhan. Sahabatku semua, di dalam nama Tuhan Yesus, Paulus menganalogikan relasi Allah dengan manusia seperti tukang periuk dengan tanah liat. Allah adalah tukang periuknya dan kita manusia adalah tanah liatnya. Dalam ayat 21 Roma pasal 9 ini, Paulus menuliskan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan biasa? Analogi ini bukan hendak mengatakan bahwa kita sebagai manusia hanya pasif dan terima saja hidup kita tanpa mengusahakannya. Tetapi ajaran ini mau menegaskan bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan tidak memiliki kedudukan atau posisi untuk membantah atau meragukan keputusan Tuhan Allah, apalagi menentang rencananya. Sebaliknya, kita dipanggil untuk percaya dan tunduk pada kehendaknya. Inilah yang kita pahami sebagai prerogatif Allah atas hidup manusia, yang menegaskan bahwa Dia memiliki wewenang penuh untuk hidup setiap orang. Memang Allah menciptakan manusia dengan akal budi dan memiliki kehendak bebas, tetapi Allah tetap memiliki kontrol dan kebijaksanaan penuh dalam menentukan jalan hidup setiap orang. Maka dalam pemahaman akan peran dan hak prerogatif Allah atas hidup kita, pertama, kita diajak untuk tetap rendah hati di hadapan Allah. Dalam keterbatasan kita tidak dapat memahami sepenuhnya kebijaksanaan dan maksud Allah dalam setiap hal yang dilakukannya dalam hidup kita. Kita hanya dapat mempercayai bahwa Allah adalah pencipta yang bijaksana dan tahu apa yang terbaik bagi kita. Kedua, kita harus merespon hidup yang dianugerahkan Allah dengan kemampuan yang diberikannya, yaitu akal budi dan kehendak bebas kita. Respon kita adalah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan Allah, bukan membantah dan menentangnya. Respon kita atas pemberian hidup ini adalah bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk mengasihi Allah, mengikuti perintahnya, dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Percayalah sahabatku semua, dalam ketaatan kita kepadanya, Dia akan membentuk hidup kita menjadi bejana indah yang berguna bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.